Saya Trindriani dan di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS untuk mencari analisis regresi linear berganda. Nah, yang pertama konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel independen minimal 2 variabel. Lalu di dalam analisis regresi berganda ini ada uji T dan uji F. Yang pertama uji T, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Lalu ada koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, di sini sudah ada data yang saya siapkan yang berasal dari 30 responden. Yang dimana X1-nya harga, X2-nya kualitas produk, dan Y-nya adalah loyalitas konsumen. Perumusan hipotesisnya, hipotesis pertama, terdapat pengaruh harga X1 terhadap loyalitas konsumen Y. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh kualitas produk X2 terhadap loyalitas konsumen Y. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh harga X dan kualitas produk X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap loyalitas konsumen Y. Tingkat kepercayaannya 95% dengan alfa 0,05. Dasar pengambilan keputusan. Untuk uji T, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Cara mencari T tabel yaitu alfa dibagi 2, kemudian N dikurang K dikurang 1. Alfanya 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Lalu N ini jumlah responden kita 30, K ini jumlah variabel independennya, jadi 30 dikurang 2 dikurang 1. Untuk mencari T tabelnya 0,025, kemudian 27. Kita buka T tabelnya. Nah, T tabel untuk alfa 5%. 0,025 lalu kita cari DF27. Nah, jadi untuk T tabelnya 2,052. Kemudian uji F. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk mencari F tabelnya yaitu K kemudian N dikurang K. K kita adalah jumlah variabel independennya ada 2, kemudian N-nya jumlah respondennya 30 dikurang 2, jadi 2 kemudian 28. Lalu ini ada F tabel 2, lalu kita cari 28. Jadi untuk F tabel kita adalah 3,34. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian dengan SPSS. Jadi data yang ada di Excel di copy saja ke SPSS-nya. Lalu klik variable view. Karena terlalu panjang, kita ubah namanya. Ctrl F, replace. Replace with X. Lalu klik replace all. Oke. Nah, X3-nya ini sebenarnya Y, jadi kita ubah manual saja. Lalu untuk labelnya kita copy dari sini juga.
Nah, lalu klik data view lagi, klik analyze, lalu klik regression, klik linear, untuk loyalitasnya kita pindahkan ke dependent dan semua X-nya ke independent. Lalu klik OK. Sudah keluar hasilnya dan tinggal kita interpretasikan saja. Nah, untuk yang pertama yaitu pengujian hipotesis pertama. Nah, dari sini kita bisa lihat nih kalau nilai signifikansi dari X1 ada 0,544, yang dimana ini lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung sebesar 0,615, lebih kecil daripada T tabel yang sudah kita cari sebelumnya yaitu 2,052, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Berarti harga tidak dapat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Karena di awal di uji T itu apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 baru dapat diterima. Selanjutnya, pengujian hipotesis kedua. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa nilai signifikansi dari X2 adalah 0,015, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitungnya ada 2,596, lebih besar dari T tabelnya 2,051, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 dapat diterima, yang berarti kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Lalu ada pengujian hipotesis ketiga dengan uji F. Nah, berdasarkan output ini, nilai signifikansi X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,004, yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitungnya 6,821, lebih besar dari F tabelnya 3,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti harga dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas konsumen. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi. Berdasarkan output yang diketahui, R-square-nya ada 0,336, atau berarti 33,6% menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 33,6%, dan sisanya 66,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi, harga dan kualitas produk itu berpengaruh secara simultan hanya sebesar 33,6% terhadap loyalitas konsumen. Nah, yang terakhir ini ada analisis persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang diperoleh ada 15,429 ditambah 0,084 X1 ditambah 0,321 X2, yang berarti nilai konstanta yang diperoleh sebesar 15,429, maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 15,429. Lalu selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,084, maka bisa diartikan bahwa jika harga meningkat, maka loyalitas konsumen juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu,
Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,321, maka bisa diartikan bahwa jika kualitas produk meningkat, maka loyalitas konsumen juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.